Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini materi yang kita akan sampaikan adalah teori perilaku produsen. Pada hari ini, kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan anggota saya sendiri, Ermala Yulia Widyatantri dengan NIM 059 dan teman saya Salma Luluah dengan NIM 067, Amelia Rahmawati dengan NIM 075 dan Muhammad Iqbal Fauzan dengan NIM 080. Sebelum masuk ke materi, berikut kami sajikan outline materi yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama, teori perilaku produksi, yang kedua, perilaku produsen dalam kegiatan produksi, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi, dan yang keempat, aktivitas produksi. Teori perilaku produsen. Produsen adalah orang atau suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan fungsi menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa, sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Materi yang selanjutnya, perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, faktual dan realistik, yang berarti apa yang dirumuskan sesuai dengan fakta dan wajar. 2. Logis dan rasional, berarti apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehat. 3. Fleksibel atau tidak kaku, berarti dapat beradaptasi dengan perubahan yang kemungkinan terjadi. 4. Komitmen, yaitu perencanaan yang mewujudkan komitmen terhadap seluruh isi perusahaan untuk mencapai tujuan. 5. Komprehensif, yaitu perencanaan menyeluruh dan mengakomodasi aspek yang terkait dengan perusahaan. Kegiatan produksi yang kedua, yaitu pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, rencana dilakukan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan tentang bagaimana tujuan dan rencana akan dilakukan, dikoorganisasikan, dan dikomunikasikan. 3. Pengarahan. Produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan agar rencana dapat terwujud. Produsen wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. 4. Pengendalian. Pengendalian atau kontrol yang dilakukan produsen dapat membantu agar tujuan dapat dicapai karena walaupun sudah ada perencanaan, belum tentu dapat menjamin bahwa tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Faktor yang mempengaruhi produsen meliputi 1. Faktor eksternal, hal seperti mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, menekan efisiensi dan bersaing, tetapi tetap menjaga kualitas barang dan harga barang. 2. Faktor organisasi. Organisasi itu saling mempengaruhi satu sama lain, atau disebut juga dengan proses interaktif. Organisasi terhadap individu harus tetap bersifat etis, misalnya pengupahan dan jam kerja maksimum. Ketiga, faktor individu. Seseorang yang memiliki filosofi moral dalam bekerja dan berinteraksi akan selalu berperilaku etis. Prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari atau diperoleh dari hasil interaksi dengan teman, keluarga, dan kenalan. Materi yang selanjutnya, aktivitas produksi. Menurut Muhlis, yang dikutip dalam buku Muhammad, aktivitas produksi meliputi yang pertama, apa yang diproduksi. Di sini terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, contohnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta memenuhi kategori etis dan ekonomis. 2. Berapa kuantitas yang diproduksi? Jumlah produksi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi sarana dan prasarana yang harus dimiliki perusahaan, sedangkan faktor ekstern meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, ekonomi, market share yang dikuasai, dan pembatasan hukum. 3.
Kapan produksi akan dilakukan? Penetapan waktu produksi saat sudah mencapai tingkat kesiapan perusahaan. 4. Mengapa suatu produk diproduksi? Di sini terdapat 3 alasan yang menjadikan suatu produk diproduksi, yaitu alasan ekonomi, sosial kemanusiaan, dan politik. 5. Di mana produksi dilakukan? Produksi dilakukan di saat akses pasar yang efektif dan efisien, murahnya sumber ekonomi, dan kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat produksi. 6. Siapa yang memproduksi? Produksi dapat dilakukan oleh negara, kelompok masyarakat, ataupun individu. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.